Rasulullah SAW ketika di kota Makkah menghadap ke Ka'bah, sholatnya di Ka'bah. Kemudian disuruh pindah ke Baitul Maqdis, ikut apa kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad, kata ulama sejarah, mereka mengatakan Nabi Muhammad membiasakan untuk sholat di belakang Ka'bah tapi menghadap kepada Baitul Maqdis. Jadi posisi Ka'bah di sini, posisi Madinah di sini, posisi Baitul Maqdis di atas. Kalau Rasulullah SAW sholat menghadap ke Ka'bah, ketika ada perintah untuk menghadap ke Baitul Maqdis, Nabi Muhammad tetap menghadap ke Ka'bah yang menuju kepada Baitul Maqdis. Paham atau tidak? Sehingga ketika Rasulullah diperintahkan untuk hijrah, kalau mau menghadap Baitul Maqdis harus membelakangi Ka'bah. Kalau menghadap Ka'bah membelakangi Baitul Maqdis. Sehingga Allah turunkan firman Allah, "Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Allah Subhanahu wa taala kalau Nabi Muhammad mau sesuatu, bahkan baru membolak-balikkan kepalanya ke langit, Allah katakan lam taukid, nuwalliyannaka fi'il mudhari' yufidul istimrar, nuwalliyannaka nun taukid thaqilah, kaf harful khitab yufidut taukid, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Wahai Muhammad, kalau engkau apa saja yang kau mau pasti aku akan berikan. Allah ketika yang diajak bicara Rasulullah SAW, maka uslubnya berbeda. Wa innaka, inna harfu taukid wa nasab taukid, wa innaka kaf harful khitab juga, wa innaka lam taukid ala al-isti'la khuluqin azim, na'at man'ud juga berartikan taukid. Wa innaka la'ala khuluqin. Semua uslub kalau dihadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW, seakan-akan cara ngomongnya beda. Bahkan di dalam Al-Quran kita tidak dapati Allah mengatakan ya Muhammad, tidak ada. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, ya Musa, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Nabi Muhammad, ya Muhammad, tidak ada. Semuanya dengan gelar, ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul, ya ayuhal muzammil, ya ayuhal muddathir, ya ayuhan nas. Nabi Muhammad SAW memiliki keutamaan yang begitu istimewa. Makanya kita nggak boleh sembarangan. Ada yang bilang Nabi Muhammad manusia biasa. Di dalam Al-Quran saja Allah mengatakan abasa wa tawalla. Nabi Muhammad juga pernah kok bermuka masam. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Muhammad terkadang melakukan sesuatu bukan karena kemauan Nabi, tapi terpaksa. Kenapa saya katakan terpaksa? Karena Nabi Muhammad adalah qudwah. Nabi Muhammad adalah uswah. Ada perlakuan Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad lakukan, kemudian mendapatkan tarbiyah dari Allah, sehingga kita mendapatkan pembelajaran. Buktinya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang sering kita dengar, Nabi Muhammad pernah sholat, harusnya 4 rakaat, Nabi Muhammad hanya sholatnya 2 rakaat. Nabi Muhammad hanya sholatnya 2 rakaat, sehingga salah seorang di antara sahabat bertanya, ya Rasulullah, aqusiratis salatu am nasit? Ya Rasulullah, kok sholatnya cuma 2? Kan harusnya 4. Apakah memang ada perubahan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kemudian merubah untuk dijadikan 2 lagi sholatnya, atau memang sholatnya diqasar, atau memang engkau lupa ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi Muhammad? Nabi Muhammad katakan, saya tidak lupa dan salatnya tidak diqasar. Wa innama bu'ithtu musyarri'an. Tapi saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh. Andaikan Nabi Muhammad tidak pernah melakukan itu, kita kan salat semuanya kepikiran nih. Allahu Akbar. Aduh, utang yang di situ belum kebayar. Waduh, ini kira-kira makan malam apa nih? Waduh, ini semua masuk tuh dalam pikiran kita. Sehingga kita lupa, ini rakaat kedua apa rakaat ketiga. Andaikan Nabi Muhammad tidak pernah mencontohkan, kita mau ngapain? Maju salah, mundur salah akhirnya. Tapi Nabi Muhammad pernah mencontohkan, Nabi Muhammad meneruskan salatnya, kemudian Nabi Muhammad sujud sahwi. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bukan sengaja ingin dilakukan, tapi kalau kita melakukan ada jalan keluar, karena Nabi Muhammad laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau saja kita memiliki
pendapat bahwa Nabi Muhammad melakukan kesalahan, kemudian Allah kita baca di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya ada seorang Rasul. Rasul ini tingkatnya lebih tinggi dari Nabi. Rasul tingkatnya lebih tinggi dari Nabi. Keimanannya begitu istimewa. Bertambah hari, bertambah keimanan. Bayangkan kalau ada seorang Rasul yang sepuh. Kira-kira makamnya tinggi atau tidak? Keimanannya besar atau tidak kepada Allah? Keyakinannya besar atau tidak kepada Allah? Besar. Diceritakan di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya seorang Nabi yang keimanannya besar kepada Allah, yang keyakinannya besar kepada Allah, Allah berikan wahyu bahwa dia akan mendapatkan anak laki-laki. Apa komentarnya? Qad balagani al-kibar wa imraati aqil. Ya Allah, kok bisa saya punya anak? Padahal saya sudah sepuh. Istri saya divonis mandul. Kalau kita dikasih sama Allah rezeki, yakin atau tidak? Yakin. Percaya atau tidak? Percaya. Ini kok ada sekelas Nabi yang imannya tinggi mempertanyakan, saya kan sudah tua kok masih bisa punya anak? Istri saya kan divonis mandul, kok masih bisa punya anak? Apakah iman kita lebih hebat daripada para Nabi? Tidak. Kisah-kisah tersebut menjadi pembelajaran kepada kita. Seakan-akan mereka memang dipaksa untuk melakukan hal tersebut untuk supaya menjadi pembelajaran kepada kita. Makanya nggak boleh sembarangan. Rasulullah SAW dikatakan bahwa Nabi Muhammad manusia biasa. Nabi Muhammad SAW bisa jadi orang yang na'udzubillah min dzalik wa wajadaka dhalan fahada. Nabi Muhammad bisa, na'udzubillah min dzalik, bahkan mufassirun sebagian mengatakan wa wajadaka dhalan fahada, kami dapati engkau wahai Muhammad di sisi orang-orang yang tersesat, maka mereka mendapatkan hidayah dengan keberkatanmu. Bahkan sebagian qiraah wa wajadaka dhalun fahada, sebagian orang yang tersesat mendatangimu, mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibandingkan sama manusia tidak bisa. Bahkan sekelas Nabi pun Nabi Muhammad gak bisa dibandingkan.